Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Indah Wahyu Kusuma Dewi, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri Bogor, Tumpang, Kabupaten Malang akan mengadakan kegiatan praobservasi terhadap rekan sejawat saya, Ibu Dwi Karismayati, dan beliau adalah guru kelas dari kelas 1 gitu ya di SD Negeri Bogor. Dan sebelum itu saya ingin menyampaikan beberapa tujuan terkait dengan supervisi atau kegiatan percakapan praobservasi. Untuk tujuan yang pertama yaitu adalah supaya kita mengetahui dan juga dapat mengevaluasi jalannya proses pembelajaran, dan untuk percakapan observasi ini dilakukan sebagai upaya untuk persiapan awal kegiatan agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Baik, begitu juga dengan Ibu Dwi ini, Ibu Ima, saya memanggil akrab dengan Bu Ima. Bu Ima akan saya tanyakan terlebih dahulu tentang tujuan dari RPP atau kegiatan pembelajaran beliau. Bagaimana Bu tujuan kegiatan belajar Ibu untuk kelas 1 kali ini? Ya, jadi untuk tema yang saya ambil kan tema 8 yaitu peristiwa alam. Di situ saya mengambil subtema 1. Di situ ada siang dan malam. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah dengan melihat video, anak-anak mampu menuliskan kosakata tentang siang dan malam. Mampu juga membedakan ciri-ciri siang dan malam, dan menuliskan benda-benda yang terlihat pada saat malam hari maupun siang hari, dan juga kegiatan yang dilakukan pada malam dan siang hari. Terus dengan penyampaian yang saya sampaikan, nanti anak-anak juga mampu melafalkan bunyi Pancasila sila ke-1 sampai ke-5 serta lambangnya, serta siswa mampu menyanyikan lagu yang berhubungan dengan kegiatan malam dan siang hari, yaitu lagu Matahari Terbenam. Anak-anak juga mampu menyanyikannya secara benar. Terima kasih Bu Ima, disampaikan tujuan pembelajarannya ya, sangat sederhana, tapi kita berharap supaya kegiatan pembelajaran itu bisa mengena, supaya anak bisa membedakan antara siang dan malam seperti itu ya. Terima kasih Bu. Dan untuk berikutnya yaitu bagaimanakah area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Ima terkait dengan masalah pembelajaran itu ya. Jadi untuk pembelajaran di sini nanti yang difokuskan yaitu KI 3, yaitu tentang pengetahuan. Di sana anak-anak akan mengetahui, dan untuk pencapaiannya di situ anak-anak akan diadakan tes tulis maupun tes lisan. Untuk KI 4-nya yaitu keterampilan, anak-anak dites untuk mampu menyanyikan lagu yang berhubungan dengan siang dan malam tersebut, dan juga mewarnai perbedaan siang dan malam. Oke, berarti untuk pengetahuan dan keterampilannya semua harus berhubungan dengan kompetensi yang ingin dicapai ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya masih ada pertanyaan terkait dengan lalu ini masalah strategi mungkin atau model atau metode yang Bu Ima lakukan bagaimana? Untuk strategi yaitu saya akan menggunakan pendekatan saintifik. Di sana nanti anak-anak akan mengamati video, terus menanyakan tentang kegiatan siang dan malam hari beserta ciri-cirinya itu, terus mengumpulkan informasi yang didapat melalui video maupun dari gambar, terus mengasosiasikan dan mengkomunikasikan. Untuk metode yang saya gunakan nanti yaitu ada metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi, simulasi, dan penugasan. Untuk media yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu media video pembelajaran dan gambar yang mendukung, yaitu siang dan malam. Oke. Terima kasih ya Bu ya. Jadi kita bagaimana supaya anak itu lebih mudah memahami dengan apa yang Bu Ima sampaikan terkait media juga itu ya, lebih bisa dipahami anak-anak. Dan untuk selanjutnya mungkin saya bisa mengetahui kapan kira-kira waktu pelaksanaan Bu Ima untuk melaksanakan pembelajaran ini.
Untuk pembelajaran ini akan saya lakukan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 pada jam pertama. Jam pertama, oke, baik Bu ya. Nanti mungkin saya bisa hadir di kelas Bu Ima untuk melakukan kegiatan supervisi begitu. Untuk refleksi dari kegiatan pra observasi ini, mungkin apa yang Bu Ima rasakan atau Bu Ima ingin sampaikan? Alhamdulillah dengan adanya pra observasi ini saya merasa lebih dapat memaksimalkan pembelajaran yang akan saya laksanakan nantinya. Terus saya juga dapat menambah keprofesionalan saya dalam menyampaikan pembelajaran ini nantinya di kelas. Oke ya, selain tujuan dari yang disampaikan Bu Ima tadi ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ima. Mungkin hanya itu untuk kegiatan pra observasi ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya juga terima kasih banyak kerjasamanya rekan sejawat saya ini. Dan untuk lebih jelasnya mungkin nanti kegiatan-kegiatan itu bisa kita lihat di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan dipimpin Reza. Oke, untuk nama semangat, marilah bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar. Belajar tentang apa? Anak-anak sudah tahu atau belum? Tentang apa? Oke, sebelumnya Bu Ima absen dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, alhamdulillah bangkunya terpenuhi, itu artinya semuanya masuk. Alhamdulillah. Oke, sekarang anak-anak tadi setelah anak-anak menyanyikan lagu Garuda Pancasila, Bu Ima berharap anak-anak lebih semangat mengikuti pelajaran. Oke? Oke. Hari ini kita nanti akan belajar tentang kosakata, tentang siang dan malam, terus tentang lambang dan juga bunyi Pancasila yang tadi sudah kalian ucap bersama-sama, dan yang ketiga kita akan menyanyikan lagu pemandangan, yaitu nanti dengan harapan kalian bisa menyanyikan secara mandiri, secara sendiri-sendiri, panjang pendeknya sudah benar. Oke, siap semuanya? Siap. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Perhatikan videonya. Apakah kalian tahu perbedaan siang dan malam? Coba kita cari tahu yuk perbedaan siang dan malam melalui gambar ini. Nah, ini gambar siang hari dan ini gambar malam hari. Aku tahu perbedaannya. Siang hari langit cerah. Kalau malam hari langit gelap. Siang hari
banyak orang-orang yang beraktivitas. Kalau malam hari, sedikit sekali orang yang beraktivitas. Mereka beraktivitas di dalam rumah pastinya. Anak-anak ada pertanyaan dari video yang kalian lihat tadi? Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bu Ima yang bertanya. Apa sih yang kalian lihat tadi di video yang barusan? Bulan. Nah, ada bulan, ada matahari. Oke, sekarang Bu Ima perjelas untuk pertanyaannya. Apa saja sih yang kalian bisa lihat ketika malam hari? Bintang, bulan, burung hantu, apalagi? Suasananya bagaimana? Oke, sejuk, dingin ya? Dingin. Terus bagaimana? Di luar itu sepi atau ramai? Sepi. Gelap apa terang? Berbeda dengan siang hari. Apa yang nggak bisa kalian lihat ketika malam siang hari? Matahari. Terus udara terasa panas. Oke, terang atau gelap? Suasananya ramai atau sepi? Jadi anak-anak bisa beraktivitas di luar rumah, bisa bermain, kalian pulang sekolah dan lain-lain. Oke? Nah, dari sini anak-anak bisa membedakan siang dan malam. Oke, ini sudah Bu Ima bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke? Anak-anak kemarin sudah Bu Ima peseni untuk membawa apa? Gunting, lem, dan juga krayon atau pensil warna. Nanti kalian nggak apa-apa yang nggak bawa bersama kelompoknya saja. Nah, nanti Bu Ima akan membagikan ini ada tugas kelompok tentang siang dan malam hari. Di sini nanti kalian bekerja sama, berdiskusi dengan kelompok masing-masing tentang kegiatan siang dan malam hari. Nanti kalian tulis di sini ya kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Tidak usah digunting. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, Bu Ima kasih semangat dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, silakan berdiskusi, tidak boleh bertengkar ya. Oke. Sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima.
Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Sekarang Bu Ima tanya, siapa yang tahu lambang sila kedua? Siapa apa? Oke, bagus. Siapa yang tahu lambang sila keempat? Mira? Bagus. Siapa yang tahu lambang sila pertama? Bella? Bagus. Siapa yang tahu lambang sila kelima? Reza? Padi dan kapas. Nah, nanti kalian akan berdiskusi. Ini kira-kira lambang sila keberapa? 5. Apa gambarnya? Nah, ini merupakan gambar puzzle yang masih acak. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Nanti silakan kalian gunting. Terus di sini dituliskan kelompok dan namanya semua anggota kelompok. Terus puzzle-nya ditaruh di dalam kotak. Siap? Mana semangatmu? Oke, ayo semangat, semangat.
sambil mewarnai, Bu Ima mau bertanya, siapa yang hari ini senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, siapa yang sedih? Oke, alhamdulillah kalau semuanya senang. Apa sih hari ini yang kalian dapat? Kalian belajar apa saja? Mewarnai apa? Siang dan malam. Oke, apa lagi? Puzzle apa? Oh, padi dan kapas. Oke, apa lagi? Belajar apa lagi tadi? Menyanyi apa? Menyanyi apa lagi? Pancasila, menyanyikan lagu Matahari Terbenam tadi. Bagaimana Nana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, lanjut mewarnai dulu. Ya. Anak-anak, halo? Halo. Hari ini kita sudah belajar tentang siang dan malam. Jadi anak-anak bisa membedakan kosakata antara siang dan malam, kegiatan siang dan malam maupun apalagi tadi apa yang dilihat ketika siang dan malam hari. Terus anak-anak juga belajar tentang Pancasila dan lambangnya yang ditekankan yaitu sila kelima. Terus anak-anak juga sudah bisa membedakan tinggi dan rendahnya lagu pemandangan. Alhamdulillah anak-anak semuanya senang. Marilah anak-anak kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Oke, Bu Ima akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kurang lebihnya Bu Ima sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah. Nggih, baru ngajar kelas 1 nyenengan atau ada kegiatan lain tadi nih? Ya, anak-anak barusan pulang. Oh, alhamdulillah. Oh ya, waktu itu saya ingat jenengan sempat ngode saya ini ceritanya ada yang mau disampaikan gitu, terkait apa ya Bu ya? Ya, jadi saya ingin bercerita kepada Bu Indah terkait pembelajaran yang ada di kelas yang sudah saya laksanakan. Berarti ada permasalahan mungkin ya Bu ya. Terus kira-kira apa tujuannya Bu Ima selain bercerita itu? Jadi saya ingin curhat ya intinya ke Bu Indah untuk mendapatkan masukan mungkin nanti solusi supaya nanti ke depannya masalah-masalah yang terjadi di kelas itu bisa teratasi dengan baik dan pembelajaran lebih maksimal ke depannya. Amin ya Bu. Baik, tapi sebelum itu kalau sebelum kita menginjak tadi Bu Ima mau curhat nih ya, saya cuman pengen tanya kira-kira ukuran keberhasilannya Bu Ima dalam pembelajaran itu apa sih gitu? Jadi anak-anak mampu melaksanakan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Contohnya kemarin kan tentang siang dan malam hari, anak-anak mampu menuliskan kosakata tentang siang dan malam hari. Terus untuk Pancasilanya anak-anak mampu mengucapkan maupun menuliskan
lambang maupun bunyinya sila Pancasila itu, dan juga menyanyikan lagu yang ada hubungannya dengan siang dan malam hari, yaitu matahari terbenam dan juga lagu pemandangan seperti itu. Oke. Tapi sebagian besar kayaknya kelihatannya anak-anak antusias ya Bu ya, seperti itu. Alhamdulillah. Oke, antusias. syukurlah. Kira-kira berapa persen ini Bu Ima mengatakan kalau anak-anak itu antusias, atau menurut Bu Ima bagaimana? Bisa dibilang 80% ya Bu Indah keberhasilan yang sudah saya laksanakan kemarin. Terlihat dari anak-anak antusias mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Berarti ada dong 20%-nya tadi hambatan ini ya Bu ya. Kira-kira apa sih hambatan atau mungkin kendala yang Bu Ima alami ketika pembelajaran, ketika observasi ini? Ya, jadi hambatan atau masalah yang saya alami ketika pembelajaran kemarin Bu Indah, ada salah satu siswa yang kurang antusias ya. Bisa dibilang anak ini spesial. Kenapa kok spesial? Karena kayak tidak ada ketertarikan untuk bekerja sama dengan temannya. Saya sempat lihat memang dia agak nggak mau selawung sama temennya. Ya betul Bu Indah. Jadi ketika pembelajaran ada tugas yang dilakukan secara berkelompok itu, anaknya kayak nggak mau seperti itu. Jadi menolak untuk bekerja sama, sehingga dia itu pinginnya dikerjakan sendiri seperti itu Bu Indah. Oh, ada semacam dia mengganggu nggak teman yang lain karena dia ingin mengerjakan sendiri tadi? Iya, jadi anak-anak yang satu kelompok dengan dia itu kayak merasa, loh ini tugas kerja sama kok maunya dikerjakan sendiri, seperti itu Bu Indah. Jadi timbullah kayak rebutan gitu, sempat seperti itu. Oke, berarti di sana mungkin Bu Ima belum bisa mengidentifikasi sebelumnya ya si anak ini bagaimana, kenapa kok dia mengganggu temannya mengambil yang proyek dari temannya itu kan gitu ya. Terus apa Bu solusi Bu Ima ketika melihat si anak seperti ini tadi? Jadi ketika ada satu anak yang seperti itu di kelas yang tidak bisa bekerja sama dengan temannya, itu saya kondisikan dengan cara anaknya saya tenangkan, saya ajak keluar Bu Indah, keluar kelas, sehingga saya beri tugas tersendiri untuk anaknya, sehingga anak-anak yang lain yang satu kelompoknya itu mengerjakan tugas yang saya berikan yang secara berkelompok itu. Oke. Berarti ketika itu Bu Ima menggunakan strategi apa untuk mengajar seperti itu? Ketika itu sih strategi pendekatan kepada anaknya itu ya berarti ada jenis pendekatan pembelajaran diferensiasi gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Terus kira-kira berapa lama ya, maksudnya untuk melakukan kegiatan pembelajaran kemarin Bu Ima butuh berapa lama waktunya? Waktunya kemarin yang saya lakukan itu 2 kali 35 menit Bu Indah. 2 kali 35 menit. Oke. Kalau dari permasalahan yang Bu Ima alami tadi, seandainya itu terjadi lagi gitu ya, kira-kira apa yang akan Bu Ima berikan kepada si anak? Sama nggak kira-kira strategi yang digunakan untuk anak-anak yang lain dengan si anak yang istimewa ini tadi? Ya lihat kondisinya dulu ya Bu Indah. Kalau misalnya satu anak yang spesial itu ya melakukan hal seperti itu, mungkin akan saya perlakukan sama. Untuk misalnya kalau ada anak lain yang seperti itu ya saya lihat dulu kondisinya apa, kira-kira permasalahannya apakah sama dengan anak yang kemarin ataukah tidak, seperti itu. Oke. Berarti tadi Bu Ima sempat menyampaikan bahwasanya kemarin Bu Ima ketika observasi itu pembelajarannya sudah berjalan berhasil 80%. Betul. Nah, kira-kira siapa saja sih yang yang membantu Ibu untuk menunjukkan keberhasilan itu? Maksudnya siapa saja yang Ibu libatkan terkait keberhasilan pembelajaran ini? Oke. Untuk keberhasilan pembelajaran yang saya lakukan di kelas kemarin, siapa saja yang mendukung ya istilahnya. Jadi yang terlibat yaitu semua warga sekolah, Bapak Ibu guru, terutama Ibu Kepala Sekolah, Bu Indah. Terus tak lupa juga wali murid yang sudah mendukung anak-anaknya untuk belajar
aktif di kelas. Seperti kemarin saya minta untuk membawa alat-alat yang diperlukan Oh, iya, seperti betul. gunting, lem dan lain-lain. Itu anak-anak alhamdulillah antusias membawa. Ya, kemarin sempat saya lihat lengkap sekali anak-anak ya, membawa gunting, lem, terus kemudian Pensil warna. apalagi pensil warna, Ya, ya, dan betul. semua hampir membawa, walaupun mungkin ada satu ya, Ya, seperti ada itu. satu dua yang sempat tidak yang saya membawa. tidak membawa. Tapi ada kan ya anak-anak, maksudnya mereka saling kerjasama, Iya. nggak pelit sama temennya gitu. Betul. Nah, karena bekerja sama dari kelompok, jadi yang tidak membawa itu tadi dipinjami seperti itu. Bunda. Oke. Baik, kira-kira apa komitmen Bu Ima ke depan, dalam arti di sini yang bisa membuat Bu Ima itu jauh lebih baik lagi, mungkin kira-kira apa komitmennya Bu Ima? Jadi untuk lebih baik ke depannya, insya Allah saya akan berusaha belajar lagi, memahami karakter anak-anak juga. Terus saya juga tidak lupa meminta pendapat bantuan kepada teman-teman yang lebih senior mungkin ya terkait masalah-masalah saya ada di kelas. Nanti saya juga akan curhat-curhat juga seperti itu untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kelas kalau misalnya ada seperti itu. Oke, baik. Terkait komitmen itu ya Bu Ima, kira-kira siapa nanti yang akan Bu Ima libatkan untuk menunjang ketuntasan Bu Ima melakukan komitmen? Ya rekan sejawat seperti itu, terus teman-teman yang senior seperti itu. Oh ya Bu Ima, sebelum saya mengakhiri ini ada sedikit refleksi yang ingin saya tanyakan. Bagaimana perasaan Bu Ima dengan adanya kegiatan coaching ini? Alhamdulillah saya merasa senang Bu Indah, saya juga merasa lega. Saya sudah curhat sama Bu Indah terkait masalah-masalah yang ada di kelas saya. Jadi saya juga sudah mendapatkan solusi. Kedepannya saya ingin lebih baik lagi dan memaksimalkan keprofesionalan saya dalam mengajar anak-anak, dalam mendidik anak-anak, sehingga anak-anak mampu belajar lebih senang, lebih baik seperti itu. Dengan terus ini aku kayak misalkan mungkin Bu Ima mengikuti kegiatan-kegiatan apa untuk meningkatkan keprofesionalan Bu Ima? Ya saya juga mengikuti kayak workshop seperti itu Bu Indah. Terima kasih Bu Ima, mungkin itu untuk kedepannya saya ingin lebih banyak tahu lagi bagaimana Bu Ima melakukan kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan kita semakin baik dan saya pun bersedia untuk membantu Bu Ima berikutnya. Terima kasih Bu Ima, ya matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, matur nuwun. wabarakatuh.